kalau Anan mulai membuka suara. Terbacalah kalau anak kesayanganku ini juga menderita keterbelakangan mental. Gempal dan terlihat sehat. Itulah Anan. Apalagi bila anak laki-laki ini tengah duduk seperti ini, tak tampak kelainan pada dirinya. Tapi begitu melihatnya mencoba berjalan, Anan kesulitan. Iya, jangankan berjalan, untuk bergeser dari satu tempat ke tempat lain saja, kakinya langsung gemetar, seperti tak kuasa menahan beban yang amat berat. Itu baru fisiknya. Kalau Anan mulai membuka suara, terbacalah kalau anak kesayanganku ini juga menderita keterbelakangan mental. Kalau orang lain saja iba melihat keadaannya, apalagi aku, ibunya. Kesedihan dan air mataku tersulut, tidak hanya karena melihat kondisinya yang memprihatinkan. Tapi lebih dari itu, sebagai orang tuanya, aku tak bisa berbuat banyak untuk membuatnya bahagia. Terakhir, kayaknya nggak ada kemampuan kan kalau anak bayi yang biasanya kan, kalau ini enggak, Bu. Iya, seberapa besar pun keinginan kami orang tuanya untuk bisa meringankan beban Anan, keinginan kami terbentur satu hal, ketidakmampuan. Sehari-hari aku bekerja sebagai buruh cuci. Penghasilanku tak besar. Namun itu cukup meringankan beban suamiku. Inilah Urip, suamiku. Ia adalah penjajah abu gosok keliling. Setiap hari, tak peduli hujan ataupun matahari tengah bersinar terik, suamiku berkeliling kampung dengan gerobaknya, menjajakan abu gosok, seharga tak lebih dari Rp500 per bungkusnya. 10.000 dapat beras seliter buat jajan anak. Iya, ya Allah, saya bilang. Abu, masak. Tergetar aku melihat kegigihan suamiku bekerja. Dia gigih demi kami, istri dan anak-anaknya, termasuk Anan. Padahal sejatinya Urip bukanlah ayah kandung Anan. Iya, dari 3 anakku hanya si bungsu Dede yang merupakan anak kandung Urip. Sementara Anan dan kakaknya Yarsi adalah anak dari perkawinan pertamaku dengan almarhum Ahyar. Barang-barang bekas. Bu, Bapak berangkat kerja dulu ya. 20 tahun lalu aku hidup bahagia dengan Ahyar dan putri pertama kami, Yarsi. Sungguh, meski hidup seadanya dari hasil pekerjaan suamiku sebagai buruh bangunan, kami cukup bahagia. Kebahagiaan kami semakin berlipat ketika aku mengetahui kalau di rahimku telah tertanam janin anak keduaku. Terlebih lagi, kehamilan itu datang setelah usia Yarsi, putri pertama kami, telah menginjak 8 tahun. Kami sekeluarga menyambut kehamilan ini dengan sukacita. Kayak gini enggak, biasa aja. Paling pertama kan kita mabok.
Dan 17 tahun yang lalu, lahirlah Anan, anak laki-laki kebanggaan kami. Anan yang lahir sehat semakin menambah kebahagiaan kami. Sayang, kebahagiaan itu tidak berjalan lama. Suatu malam, sebulan usia bayi Anan kala itu, entah mengapa tidak biasanya suamiku bertingkah aneh. Malam itu ia mondar-mandir di kamar mandi, seperti kebingungan. Entah apa yang dipikirkannya. Mondar-mandir gitu, saya bilang ada apaan sih, kagak tidur-tidur, saya bilang. Sampai saya juga nggak bisa tidur, bilang ada apaan sih, saya mau pergi, gitu. Mau pergi kemana, kan kerja, iya, bawa pergi jauh kemana, saya bilang gitu. Bapak jangan terlalu banyak mikir ya. Apa ya? Setelah berkata demikian, Ahyar kemudian memeluk aku dan menciumi kedua anaknya, yang saat itu sedang terlelap. Karena lelah mengurus bayi seharian, aku tak begitu menanggapi ucapan dan tingkah aneh suamiku. Iya Pak. Tak kusangka, Bapak juga ya. rupanya peristiwa malam itu adalah sebuah pertanda buruk.